jadi RT yang santri, jadi RW yang santri, jadi lurah, jadi pejabat, bupati, jadi pengusaha, bisnismen, apapun itu profesinya nanti ada santri. Kita sudah memperingati dengan membaca maulid. Jadi acara intinya adalah bagaimana kita mengingat kelahiran Rasulullah SAW. Bersamaan dengan itu meningkatnya iman kepada Allah, meningkatnya kecintaan kepada Rasulullah, dan hasilnya adalah meningkatnya amal ibadah kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tentu ada nikmat yang paling utama tidak hanya sebatas sehat walafiat. Ada yang sehat badan tetapi tidak sehat akalnya. Ada yang sehat akal tetapi badannya tidak. Tapi yang paling penting, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa itu menjadi penting? Itulah satu-satunya yang menjadi jaminan kebahagiaan kita, kesuksesan kita di kehidupan dunia ini, juga sampai kepada kehidupan nanti di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Semoga senantiasa diberikan kekuatan istiqomah di dalam menjalankan ketaatan sesuai dengan perintah Allah dan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah kecuali Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Persoalan kehidupannya di dunia terlebih di akhirat nanti juga Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Dan tidak ada balasan yang terbaik ketika kita mencintai Rasulullah adalah syafaatul ummah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini acara maulid sambil peringatan hari santri, apa acara hari santri sambil maulid? Yang paling penting temanya adalah santri sehat Indonesia kuat. Ini secara umum tema besarnya. Tadi Ketua Irmas dalam sambutannya sudah mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan ini tidak lepas daripada darah keringatnya para ulama bersama dengan santri-santrinya yang sekarang ulama, yang dulunya santri. Dan mudah-mudahan yang sekarang santri nanti tahun depan, hari depan adalah ulama, termasuk Irmas ya. Yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang baik ini yang berkaitan dengan maulid adalah apa? Bagaimana proses alam semesta ini terjadi. Bapak Ibu sering baca maulid, termasuk tadi kita sudah memperingati dengan membaca maulid. Jadi acara intinya adalah bagaimana kita mengingat kelahiran Rasulullah SAW. Bersamaan dengan itu meningkatnya iman kepada Allah, meningkatnya kecintaan kepada Rasulullah, dan hasilnya adalah meningkatnya amal ibadah kita sehari-hari. Jadi ibadah nggak ada musiman, lagi aman, lagi nggak ada masalah,
nggak ada sambutan. Hidup cukup, makan cukup, bahkan berlebihan. Ibadahnya semangat, nggak aneh. Kalau lagi cukup hidup, ibadahnya semangat, nggak aneh. Allah akan uji dengan sedikit kekurangan. Masihkah di situ ada semangat ibadah dalam keadaan hidup yang kekurangan? Bukan hartanya saja, kurang tenang, kurang nyaman, dulu bebas kemana saja, tidak ada PSBB. Sekarang dibatasi, dulu bebas bertemu di mana sama siapa, sekarang dibatasi, bahkan jaraknya ketika berbicara atau ngobrol. Nah, itu yang sedikit-sedikit semacam ini, contoh kecilnya adalah bukti bahwa kesempatan yang baik ini kita manfaatkan untuk menambahkan keimanan, kecintaan, keamalan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas kita kembali ke masa lalu, bagaimana proses penciptaan alam semesta. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, kata Allah, ma khalaqtu, tidak akan pernah aku ciptakan aflaq, zamannya falak, alam semesta ini semuanya. Dulu sebelum Allah ciptakan manusia, sebelum ada sesuatu diciptakan oleh Allah, la ardun, tidak ada bumi, wala samaun, tidak ada langit, wala malakun, belum ada malaikat, wala jannatun, belum ada surga, belum ada segala sesuatu yang sekarang ada. Kemudian Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad, Nurul Muhammadiyah. Dari situ kemudian dengan kehendak Allah beredar kemana arah yang Allah tentukan, sehingga terciptalah singkat cerita sampai hari ini, bahkan nanti sampai akhir zaman ya. Itu berkah daripada wasilah diciptakannya turunnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka wajar ketika kita seorang mukmin, apalagi sebagai umatnya, mengaku sebagai umatnya Rasul, mengaku cinta kepada Rasul, tetapi jauh daripada amalannya Rasulullah, bagaimana bisa dibuktikan nanti di hadapan Rasul? Mana bukti cintamu pada Rasul? Setidaknya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Di dalam Quran Allah abadikan, tidak hanya kita diperintah bersolawat memohon rahmat dan keselamatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat, ya. Maka karena itulah wahai orang-orang yang beriman, shollu, mintalah, sampaikan, bacalah sholawat. Kalau dimaknai itu begini, Allahumma ya Allah, sholli, muga-muga panjenengan paringi rahmat, wasallim, lan keselamatan, ala Muhammadin, ingat kasih kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Kita minta itu kepada Allah. Padahal di satu sisi Rasulullah sudah sempurna rahmatnya, sudah sempurna keselamatannya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak diizinkan siapapun masuk nanti di akhirat ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad SAW jatuh. Bahkan beliau yang akan menjadikan kita memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luar biasa. Tidak ada apa-apa sampai ada apa-apa, karena Allah mengatakan karena engkau ya Muhammad yang pertama. Ini berkaitan dengan betapa pentingnya maulid ini kita peringati. Setidaknya
kita ingat ayahnya Nabi Muhammad, anak-anak hafal, disolawatkan, dilantunkan, disyakirkan, dikasih iringan musik. Tujuannya satu, menerapkan kecintaan anak-anak kepada pimpinan, kepada pemberi syafaat nanti di akhirat. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak jamaah baca maulid dari mulai maulidungkan Allah, maulidungkan, dibaca debaknya kan barzanjinya abtadiul ihla bismillatil aliyah, terus sampai akhir setiap saat dibaca. Ini bukti kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya Rabbal. Yang kedua, bagaimana santri peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini up to date. Adalah santri orang-orang atau manusia yang dididik tidak hanya nilai-nilai intelektualitasnya, tetapi juga semangat spiritual, giroh untuk berjihad di jalan yang benar, giroh untuk mempelajari agama dengan baik dan benar, sehingga menghasilkan generasi yang baik dan benar. Seandainya lolos nanti lulus dari sekolah, dari pesantren, jadi RT yang santri, jadi RW yang santri, jadi lurah, jadi pejabat, bupati, jadi pengusaha, bisnismen, apapun itu profesinya nanti ada santri. Kamu bisnis ya, sholat, kenapa? Santri sholat, masa ada santri nggak sholat kan nggak masuk akal. Ada santri nggak sholat, ada perempuan ketika haid karena haram sholat subuh. Apa saja itu pesan kiai. Saya ingat sama kiai saya, Kiai Adi Profil Indonesia untuk pesantren Cirebon. Ketika Anda lulus dari pesantren, tidak ada yang menuntut jadi kiai, nggak ada. Suruh siapa? Dituntut sama orang tuanya. Bapak biaya ini nak, kamu pesantren, kalau pulang lagi jadi ustaz, awas, ganti rugi. Ada gitu. Kiainya sama. Kalau kamu ngaji semua, pulang terus ganti kiai, rugi saya. Ada? Gak ada. Emang tujuannya apa pesantren itu? Tolakul ilmi itu apa yang kita paham hafal hadisnya itu? Tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu thariqan ilal jannah. Hadisnya banyak dihafal sama anak-anak. Di sekolah diujikan hafal, tinggal bagaimana aplikasi kita orang tua mendidik, membimbing, memotivasi agar mereka mau pesantren, ngaji di pesantren, sekolah ya, sambil sekolah apa sambil pesantren, dua-duanya lah pokoknya, nggak ada masalah mau sambil sekolah mau sambil pesantren bersama. Tapi kemudian dari Rasulullah itu dapat cerita kita akhirnya. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Rasulullah berkata, "Qala sa'altu Jibril alaihi salam." Rasul bersabda, aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Tentang apa Rasul bertanya? Man humul ulama ya Jibril. Malaikat Jibril menjawab, hum sarju ummatika, umatmu di dunia diberikan penerangan oleh para ulama. Datang ke kiai, saya baru kelahiran di sini, tolong minta gambaran untuk nama yang baik. Ini namanya, artinya apa kiai? Ini artinya terima kasih, pakai namanya. Kiai itu setelah ngasih nama, pulang dia berdoa. Mudah-mudahan jadikan anak yang soleh-soleh dan seterusnya. Istri saya pakai ini ada masalah yang sakit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ini bawa silakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa penyakit itu bagi Allah mudah untuk mengangkatnya. Tetapi kenapa kadang dikasih lama? Suruh mencari hikmahnya dulu. Kenapa ya saya sakit? Kemarin baik-baik saja, sekarang sakit. Sehat 2-3 bulan, sakit pilek sehari, aral luar biasa. Ngeluh keluh kesah yang luar biasa. 2 bulan sehat, sehari sakit luar biasa. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah hikmahnya diambil, buat Allah mudah. Fa'idha maritu wa huwa yashfi. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Enggak, saya minum obat ini
itu wasilah saja. Diminum, suruh dokter diminum habiskan. Nanti Allah yang minum. Waktu lancarnya dilupakan, tapi pas dipikirin. Karena kiai tidak akan jauh. Pertama bapak perbaiki sholatnya, perbaiki wudhunya, perbaiki doanya sama Allah, curhatnya sama Allah. Jangan di medsos, jangan ke siapa-siapa kecuali orang yang bisa kita percaya, yakin bisa memberikan solusi, setidaknya tidak menambah beban. Jangan ke semua cerita. Satu. Yang kedua, coba Pak, barangkali evaluasi Bapak kemarin kurang apa. Ada orang tua, ada. Coba silaturahmi ke orang tua. Dulu punya masalah itu ya. Syaratnya apa Pak? Ini beres. Kemudian bayarnya sekarang dulu. Datanglah itu namanya dulu. Datanglah itu namanya. Coba. Salah dah. Man aliman, orang yang mengetahui ilmu agama, wa amila bihi, dan mengamalkannya ilmu agama, wa 'allama ghairah, juga mengajarkannya kepada yang lain, bil ikhlas lillahi ta'ala. Itu kategori ulama yang singkat. Nah kemudian yang terakhir setelah Jibril mengatakan tuba liman arafahum, berbahagialah kepada orang yang mengenal para ulama. Dari situ Bapak Ibu saya bisa wudu, dari situ saya bisa takbir yang benar, ngangkat tangannya benar, praktek sujudnya benar, tahiyatnya benar, doanya benar. Dari situ saya puasanya benar. Dari mana? Dari ulama. Dia yang mewarisi keilmuan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, wal wailu liman ankarahum, dan celakalah bagi orang yang mengingkarinya, wa abghadahu, apalagi membenci. Ini gerak-gerak. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini, di hari yang bahagia ini, yang penting ini, yang mudah-mudahan Allah berkahi, kita padukan antara kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu mendidik putra putrinya dengan baik sesuai dengan perintah Allah. 7 tahun usia, perintahkan sholat, belum mau biarkan dulu, nanti 10 tahun suruh lagi sholat, belum mau agak dikencangin. Bukan menzalimi, bukan menyakiti, dan tidak boleh berbekas. Itu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan, ketika IRMAS kita lihat hari ini begini, kerjasama dengan bapak-bapak pengurus DKM sebagai orang tua kita semua, ibu-ibu sebagai pengasuh juga kita IRMAS di sini, juga jamaah sekalian, Allah turunkan berkah kepada kita semua. Di bulan Islam khususnya Masjid Al-Abrar ini, Allah berikan keberkahan dengan salah satunya selesai pembangunan dengan segera, Allah bertambah rezeki yang melimpah, Bapak Ibu diberikan kelancaran usahanya, diberikan putra putri yang soleh dan solehah, rajin ke masjid. Jangan lupa malam Sabtu pengajian anak IRMAS putra dan putri Bapak Ibu semua. Dan itu juga wasilah keberkahan buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل مسلم